Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum semuanya. Saya Reva Amelia. Berikut wawancara kepada seorang guru yang berkenan menceritakan pengalamannya menjadi seorang guru. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tetapi apalah daya tanpa perang seorang guru di dalamnya. Halo semuanya Pak, hai dulu. Hai. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya biasa dipanggil Deden, nama lengkapnya R. Deden Iwan Darmadi. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya guys. Yang pertama, sejak kapan Bapak menjalani profesi menjadi seorang guru? Kalau untuk menjadi guru sekolah formal tepatnya tahun 2006, tapi sebelumnya juga pernah jadi guru di pesantren. Oh gitu. Pertanyaan kedua, apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi seorang guru? Kalau awalnya sih nggak ada niatan untuk menjadi guru, cuman ketika nyemplung jadi guru saya suka untuk memajukan anak bangsa gitu kan, karena saya melihat terutama di bidang IT itu ya kita ketinggalan jauh oleh negara lain. Oh gitu. Terus juga dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan Bapak pada murid-murid didik selama Bapak ngajar kayak dari dulu sampai sekarang? Kalau awalnya saya mengajar hampir semua mata pelajaran produktif multimedia, kemudian hampir semua juga mata pelajaran produktif LVL. Nah kalau sekarang itu hanya beberapa mata pelajaran produktif TKJ dan broadcasting. Adakah upaya yang harus disiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Kayak sebelum mengajar, kayak Bapak ada persiapan apa gitu? Kalau sebelumnya awal-awal dulu saya mempersiapkan materi, karena memang dari pemerintah juga untuk materi multimedia itu nggak ada gitu kan, hanya sebatas silabus gitu, hanya untuk kerangkanya saja gitu. Untuk materi isinya saya mencari sendiri. Kemudian untuk ketika praktek anak juga saya harus membuat tutorial sendiri. Gitu. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam proses penyampaian materi dari yang sekarang Bapak ajar? Kalau kesulitan secara pribadi karena sudah terbiasa dari dulu dan memang tidak pernah ada masalah dan selalu berhasil gitu kan. Kalau untuk sekarang ini masalahnya di anak-anak, motivasinya untuk belajar kurang. Oh iya ngerti. Seperti itu Pak. Bagaimana cara Bapak ngatasin kesulitan yang tadi Bapak sebutin? Karena masalahnya di siswa, terkadang sering juga saya memberikan motivasi, terus juga sering memberikan arahan, kemudian juga memberikan contoh alumni terdahulu yang memang mau belajar dan hasilnya apa gitu kan. Karena yang mau belajar, yang mau susah gitu kan ketika sekolah gitu kan, dan itu pasti kedepannya hidupnya akan enak, dan itu juga saya sering mencontohkan itu, tapi tetap saja tidak termotivasi. Mungkin belum aja, karena kan masih belajar mereka juga, belum dapat hasilnya. Tapi yang udah juga yang lulus ya begitu juga masih belum. Insya Allah saya enggak Pak. Belum mulu. Insya Allah saya enggak. Doain aja. Ya, semoga lah. Amin. Bagaimana? Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik selama Bapak mengajar di sekolah? Kemajuan yang signifikan itu maksudnya apa dulu nih? Kayak gimana? Kayak contohnya tuh kayak murid-murid zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa sih perbedaannya gitu, kayak yang menurut Bapak lebih baik daripada dulu? Kalau saya kan dari dulu juga pengen tuh murid-murid saya tuh jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari saya gitu kan. Dan itu pun ada beberapa yang memang mencapai itu gitu kan. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kan belum kelihatan. Justru yang kelihatannya tuh ya masih malesnya aja gitu kan. Dan itu juga tak pernah lelah, tak pernah berhenti juga, terus memberikan motivasi, memberikan contoh gitu kan. Bahkan dengan aksi nyata pun pernah saya lakukan, tapi tetap saja tidak ada ininya gitu kan. Begitu. Ini jadi kayak curhat ya Pak. Aduh. Enggak juga. Cara tadi kita banyak mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang murid harus lebih giat belajar, lebih termotivasi untuk belajar dan bisa mengerti keadaan guru juga, karena ya sebagai seorang murid sudah kewajiban kita untuk belajar dan menjadi pelajar. Oke, tak terasa sudah sampai di penghujung wawancara. Sekian informasi dari saya. Saya Reva Amelia pamit undur diri. Selamat siang dan salam sejahtera.